Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kesehatan, kesempatan, umur, sehingga hingga saat ini kita masih bisa dan mampu melaksanakan Shaum Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah. Saudaraku, di kesempatan kali ini saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan akan menyampaikan sedikit tausiah terkait dengan Ramadan dan juga hubungannya dengan Al-Quran. Saudaraku, alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kenikmatan, keberkahan, kerahmatan, dan insya Allah barang siapa yang melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting di kesempatan kali ini, bagaimana kedudukan Al-Quran selama bulan Ramadan. Al-Quran adalah merupakan kitab suci umat Islam, merupakan wahyu Allah yang dijaga kemurniannya, yang dijaga keasliannya, dan tidak akan mungkin tergantikan. Banyak hal, banyak faedah, banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran tersebut, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Bahwa syahru Ramadan, di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi kita umat manusia yang beragama Islam tentunya, yang mengimaninya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu hubungan secara langsung Al-Quran dengan Ramadan, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana dengan hikmah yang lain? Kita tahu bahwa salah satu hikmah membaca Al-Quran adalah Allah akan memberikan 10 kebaikan dalam setiap kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ketika kita membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf, tetapi ada 3 huruf, alif, lam, mim, dan masing-masing dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, maka tentu pahalanya akan dilipat gandakan. Oleh sebab itu, justru kita betul-betul akan rugi jika seandainya bulan suci Ramadan ini terlewat begitu saja. Mari kita betul-betul memperbanyak amal ibadah, juga sholat tarawih, sholat lail, dan tentu di sini adalah membaca Al-Quran. Kemudian saudaraku, bahwa tadi saya katakan bahwa banyak hal yang bisa kita ambil hikmah ketika kita membaca Al-Quran. Selain kita mendapatkan balasan pahala dari Allah, ternyata Al-Quran itu bisa menenteramkan hati kita. Insya Allah, kalau kita betul-betul membaca dengan khusyuk, kemudian merenungkan maknanya, sehingga betul-betul Al-Quran akan menjadi petunjuk kehidupan kita,
maka insya Allah berbagai macam problem kehidupan itu akan bisa terjawab melalui Al-Quran. Sehingga yang dimaksud Al-Quran sebagai kitab suci bukan berarti disucikan dalam arti fisik yang hanya di tempat atau ditaruhkan di tempat-tempat yang tinggi tidak pernah tersentuh. Bukan itu, tetapi justru karena kesucian itu harus kita pahami, harus banyak, sering-sering kita baca, kita tadarus, kemudian kita belajar untuk bisa memahami makna yang ada di dalamnya, kemudian menjadi hidayah atau petunjuk bagi kehidupan kita yang akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah saudaraku, Al-Quran dan Ramadan. Keduanya adalah hal yang sangat luar biasa. Kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, keutamaannya sudah dijamin oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini diwajibkan atas kita, ya, kita semua umat Islam ini yang beriman. Dan juga sebenarnya puasa juga sudah diperintahkan pada orang-orang sebelum kita. Dan tujuannya apa? Untuk la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Luar biasa. Oleh sebab itu, sekali lagi, ini kesempatan yang luar biasa. Mari kita perbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, berinfak, bersedekah, kemudian menolong para fakir miskin, ya, orang-orang yang membutuhkan, memberikan buka orang yang berpuasa, dan banyak hal. Dan yang utama di sini adalah kita perbanyak juga tadarus Al-Quran. Boleh di mana saja, tidak harus di masjid, bisa di rumah kita sendiri, atau mungkin di surau-surau, atau di mana saja. Yang penting membaca Al-Quran itu disunahkan mencari tempat-tempat yang memang tidak kotor, tempat-tempat yang bersih, ya. Jadi dimanapun, tetapi tentu harus memilih dan memilah tempatnya. Itulah saudaraku sekelumit tentang bagaimana kita menghiasi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran ini merupakan kitab kita, kitab suci kita, petunjuk kita, dan memang harus kita pahami, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Khalid Masruri dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Bila ada hal yang kurang berkenan di dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.